Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Karandia dengan NIM SSI 2022-03-067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 5 tentang instalasi Snort, Port Sentry, dan SSH filter. Nah, di sini kita langsung ke bagian instalasi Snort. Di sini adalah tampilan web dari Snort sendiri. Sebelumnya, untuk teman-teman, silahkan login dulu ke bagian Snort-nya tersebut. Karena saya sudah login, saya langsung ke file download saja. Kemudian saya download Snort. Saya download Snort di versi 2_9_20 yang installer untuk Windows gitu ya. Kemudian jangan lupa saya download juga bagian rules sama dengan versi yang saya download. Kemudian sudah jangan lupa teman-teman itu untuk mendownload npcap ya teman-teman. Itu saya download bagian yang paling terbaru. Yaps, kalau sudah teman-teman ke file untuk menginstal Snort dan npcap-nya. Seperti di video saja, kita install dulu bagian npcap seperti pada di video. Tinggal di agree saja seperti di video itu, install, kemudian next, ditunggu saja, kemudian finish. Lalu saya akan membuka bagian Snort-nya juga diinstal teman-teman, sama seperti npcap tadi, hampir mirip ya. Yaps, ikuti saja pada video. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengekstrak bagian rules-nya. Kita ekstrak all. Kemudian ikuti saja, diekstrak saja seperti pada video. Ditunggu dan akan tampilan seperti ini. Nah, ini kita akan replace semua file rules-nya. Di replace saja seperti pada di video. Diikuti. Yap, kita buka etc, kemudian kita pilih snort config, kemudian kita buka di notepad. Akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buka cmd atau command prompt untuk cek IP kita sendiri teman-teman. Nah, kemudian kita salin IP kita itu yang ada di bawah, yang 192.168.0.1 itu IP kita ya teman-teman. Kita salin IP kita untuk di bagian notepad yang tadi, yang di snort config tadi. Kita salin di copy line 45. Kita salin. Nanti setelah disalin kita akan ke line 48 untuk mengubah any menjadi homenet. Akan seperti ada di video ya teman-teman. Nah, itu tadi sudah disalin. Kemudian nanti kita akan ke bagian line 48 untuk mengganti any menjadi homenet. Itu akan seperti pada di video, dilihat saja.
Nah, setelah nanti teman-teman sudah mengganti homenet, ini menjadi homenet, nanti teman-teman akan scroll lagi ke bawah untuk ke line 104 agar bisa mengganti role pad-nya menjadi role sesuai dengan milik kita sendiri. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di situ ada var role pad. Kita akan rubah itu menjadi role pad kita sendiri gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat caranya di video. Ya, di video tersebut ada cara bagaimana kita mengubah atau mensalin role pad kita itu dengan membuka rules, kemudian copy as a pad, kemudian kita salin lagi di bagian notepad tadi, dan kita buka CMD lagi, kita lihat lagi, kita sesuaikan dengan role pad kita, milik kita sendiri teman-teman. Untuk cara selanjutnya, untuk line selanjutnya itu sama dengan cara yang sebelumnya, itu tinggal disalin saja dengan dengan role pad yang kita punya gitu ya teman-teman. Kita salin, kita rubah yang ada di command prompt sebelumnya, kita rubah menjadi role pad kita sendiri. Itu kita buka rules-nya lagi teman-teman untuk membuka bagian blacklist rules. Kenapa kita ke sini? Karena kita akan membuka blacklist rules dan kita mengubah blacklist rules menjadi whitelist rules. Ya, itu caranya seperti di video. Setelah dirubah menjadi whitelist rules, teman-teman bisa save as untuk menyimpan blacklist rules-nya menjadi whitelist rules-nya. Kemudian teman-teman ikuti saja seperti ada yang di video. Kemudian setelah itu teman-teman nanti bisa kembali ke notepad yang snot config-nya, kemudian ikuti cara yang ada di layar. Di layar tersebut terpampang sudah bahwa blacklist sudah menjadi whitelist rules-nya. Kemudian teman-teman ikuti saja yang ada di layar.
Kemudian pada bagian ini nanti kita akan mengubah teman-teman untuk bagian config prosesor ya teman-teman. Kita scroll ke bawah, kita cari bagian dynamic processor directory. Ya, di sini kita akan merubah dynamic processor directory-nya, dirubah sesuai dengan apa yang kita punya. Itu kita buka ke bagian rules, kemudian ke bagian lib, kita ke bagian snort dynamic prosesornya, kita salin, copy as a path, kita salin, kemudian kita ganti. Dan ini juga berlaku ya teman-teman untuk nanti di bagian dynamic engine-nya itu akan sama, kita akan menyalin dengan snort dynamic engine kita yang ada di situ. Nah, itu kan di copy as a path, kita akan salin, kemudian kita taruh lagi di bagian notepad yang ada di snort itu, snort config-nya kita rubah. Nah, nanti teman-teman akan scroll ke bagian 253 untuk menambahkan tagar dan spasi di bagian depan. Nanti kita juga akan scroll lagi ke bawah, bagian 269 ke atas juga sama seperti pada video tersebut. Diikuti saja ya teman-teman. Kemudian nanti bagian line 335 juga ditambahkan tagar dan spasi. Nanti pada bagian line 511 nanti kita akan mengganti arah garis miringnya teman-teman ya, atau slicernya kita ganti. Diikuti saja seperti pada video. Kita sesuaikan dengan pre-pros rules atau di rulesnya kita akan sesuaikan arah slicernya, di copy as a path, ya diikuti saja ya teman-teman pada di video ini, karena saya lupa record untuk ininya, jadi saya agak lupa ingat seperti itu. Kita itu kan dirubah tadi teman-teman, arah slicernya kita rubah. Kalau sudah nanti nah di bagian ini semua include slicernya itu dirubah teman-teman. Nanti kalau sudah semua di bagian ini dirubah, nanti teman-teman akan menyimpan itu. Bisa melihat ya teman-teman, kita rubah arah slicernya juga.
Ini seperti pada video ya teman-teman, dirubah. Teman-teman lihat saja. Kemudian kita ke local rules ya teman-teman. Kemudian di notepad kita buka, terus teman-teman bisa melihat di video bagian local rules-nya itu akan ada yang ditambahkan teman-teman di bawah line local rules. Teman-teman ikuti saja seperti yang ada di video. Ini kita salin saja, akan tetapi bagian alert icam-nya itu diganti menjadi TCP seperti itu. Yang bagian tanda kurung juga diganti, kemudian SID-nya juga diganti menjadi 2 belakangnya, kemudian sama dengan line ketiga diganti menjadi UDP, itu diganti dan diganti menjadi SID-nya menjadi 1001.00003 gitu. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa save. Kemudian kita buka command prompt lagi teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengikuti yang ada di video teman-teman. Kita cek ya apakah sudah terinstall atau belum. Jadi nanti kalau teman-teman sudah menulis seperti yang ada di CMD, menulis CMD seperti yang ada di video, dan apabila tidak ada error, itu teman-teman tandanya berhasil. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini diikuti saja, memang tahapannya seperti ini tampilannya. Apabila nanti dalam perunningannya nanti ada error, teman-teman bisa nah nanti apabila ada teman-teman bagian perunningannya ada yang error, teman-teman bisa ulangi kembali, dan apabila sudah berhasil atau tidak ada error lagi, itu artinya sudah berhasil. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya Jadi, kita apabila akan ada error itu tidak instalasi perlu SSH. Kita khawatir, buka teman-teman settings bisa ulangi di lagi laptop untuk masing-masing. mengklik bagian Kemudian snort. kita Buka ya main teman-teman.
Kemudian kita akan mencari sistem dan teman-teman bisa klik sistem, kemudian kita cari operasional feature. Nah, di operational feature ini kita akan mencari view, edit, or operational feature-nya. Kita bisa add, tapi karena saya sudah menginstal bagian Open Client, jadi teman-teman kalau belum bisa install dulu karena saya tinggal klik saja. Jadi kita langsung buka CMD setelahnya. Dan kita buka CMD, lalu kita klikkan dengan SSH di CMD-nya. Nah, apabila tampilannya seperti ini, artinya kita sudah menginstal atau instalasi SSH sudah berhasil. Terima kasih. Selanjutnya adalah instalasi Port Sentry. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka terminal di Linux. Kemudian kita login entry dulu. Melakukan login entry dengan kode seperti ini. Kemudian kita memasukkan password juga. Lalu kita melakukan update repository dulu. Seperti pada kode yang ada di layar. Update. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Setelah selesai, kemudian teman-teman bisa install port Sentry-nya dengan menuliskan kode berikut seperti pada di aplikasi seperti pada di video. Ya. Jika instalasi sudah selesai, kita akan melakukan konfigurasi. Ya, teman-teman. Seperti pada video. Nah, pada bagian ini kita akan mencari blok UDP. Untuk diganti, blok UDP diganti menjadi angka dari 0 menjadi angka 1. TCP-nya juga. Itu untuk gunanya untuk mencegah scanning pada port dan port TPC-nya juga. Kemudian teman-teman tinggal scroll untuk menghapus tagar kill root yang fungsinya nanti untuk mereject koneksi penyerang. Jangan lupa kita juga akan menghapus kill host-nya untuk memfilter akses IP apabila tertangkap meng-scanning portnya. Ya. Kemudian teman-teman save dengan cara ctrl shift X dan Y dan enter. Kemudian kita lihat nanti bisa di save lagi ya teman-teman.
Nah, pada di bagian ini teman-teman bisa menuliskan IP yang kita mau dengan klik save. Di sini ya teman-teman, kita bisa menuliskan IP yang kita inginkan. Tapi jangan lupa kita klik save. Oke, di sini kemudian pada bagian ini kita akan mengubah TCP dan UDP menjadi STCP dan SUDP. Jangan lupa nanti teman-teman bisa save ya. Tuh, teman-teman bisa klik mode TCP-nya diganti menjadi STCP dan UDP-nya juga diganti menjadi SUDP. Kemudian teman-teman save, lalu kita akan merestart post sentry-nya seperti pada video. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih port-port yang dibuka dengan nmap, local port, dan enter. Ya, ini kita sudah bisa melihat nih port-port yang sudah dibuka dengan cara di video dan selesai.